Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Miss Dewi dalam pelajaran tematik. Kali ini kita belajar di tema 8, daerah tempat tinggalku. Subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku di pembelajaran yang kelima dan yang keenam. Nah anak-anak, di pembelajaran yang kelima dan yang keenam ini, apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita? Yang pertama, siswa dapat menjelaskan keunikan gerak tari daerah serta melakukannya. 2. Siswa dapat menjelaskan manfaat keragaman di sekolah. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan tokoh-tokoh dalam teks fiksi dan meringkas cerita fiksi. Nah, anak-anak, kita mulai di pembelajaran yang kelima, keunikan gerak tari daerah. Setiap daerah memiliki ciri-ciri tari daerah yang membedakannya antara yang satu dengan yang lain. Nah, perhatikan anak-anak gambar tari berikut. Nah, ini adalah tari pendek dan tari legok. Tari dari daerah Bali memiliki gerak yang dinamis dan lebih menggunakan gerakan tangan serta mata yang bergerak ke kiri dan ke kanan. Gerak pada tari Bali pada umumnya bersifat ekspresif dan dinamis. Gerak ekspresif ini dibuktikan pada gerakan mata. Ya, perhatikan anak-anak, seorang penari Bali saat menari akan menggerakkan alis ke atas sehingga terlihat ekspresif. Selain itu, mata juga digerakkan. Gerakan mata ini bisa cepat atau lambat. Gerakan mata ini seperti gerakan mata seperti ini anak-anak, itu namanya nyeledet. Nah, sementara itu gerak tari Bali juga dinamis selaras dengan musik pengiringnya, yaitu gamelan Bali. Nah, perhatikan gambar berikut. Setiap gerak pada tari Bali seperti mata, kaki, bahu selalu bersamaan dengan ritme pukulan geraknya. Sikap atau posisi kaki pada tari Bali umumnya terbuka dan rendah, bahkan sampai jongkok. Namun ada juga posisi kaki lurus. Gerakan tangan penari Bali umumnya agak diangkat sehingga bahu ikut terangkat. Berdasarkan ciri-ciri gerak tari Bali tersebut dikembangkan menjadi tari kreasi daerah. Contoh tari kreasi daerah Bali yaitu tari kebiar duduk. Tari ini dikaryakan oleh Iketut Mario. Nah anak-anak, cobalah kalian amati tari daerah Jawa. Perhatikan pergerakan tangan, kaki, dan kepala mereka. Nah ini gambarnya. Apakah keunikan tarian tersebut? Iya, setiap tarian memiliki keunikannya tersendiri dan memiliki perbedaannya tersendiri. Baik anak-anak, nah di dalam perbedaan keragaman, perbedaan budaya, tentunya kita dalam kehidupan sehari-hari sering menerapkan keberagaman karakteristik. Nah, anak-anak, karakteristik yang kamu miliki merupakan potensi yang dapat dikembangkan. Potensi tersebut dapat mengantarkanmu menjadi seorang sukses. Sebagai contoh, kamu memiliki kegemaran membaca dan menulis. Jika potensi tersebut kamu kembangkan, kamu dapat menjadi penulis terkenal. Jika kamu pandai melukis, kamu bisa menjadi pelukis terkenal. Jadi anak-anak, kenali karakteristikmu dan kembangkan untuk meraih prestasi. Nah anak-anak, dari keberagaman karakteristik tadi tentunya ada yang kalian suka menulis. Nah kali ini kita akan belajar bagaimana meringkas cerita fiksi. Nah apa itu meringkas? Meringkas adalah memperpendek tulisan atau karangan dengan tetap mempertahankan isi dari pengarang tersebut. Nah, apa ya tujuan dari meringkas? Meringkas memiliki tujuan untuk mengetahui gagasan utama atau ide-ide penulis. Yang kedua, untuk mengetahui maksud penulis menyusun karangan tersebut. Nah, anak-anak dapat meringkas beragam jenis teks, salah satunya adalah cerita fiksi. Saat meringkas teks fiksi, kamu harus memperhatikan unsur-unsur pembangun cerita fiksi tersebut.
Nah, anak-anak, masih ingatkah kamu unsur-unsur membangun cerita fiksi tersebut? Ada tema, latar, tempat, penokohan, ya, dan lain sebagainya. Baik, dalam meringkas cerita fiksi, kamu harus memperhatikan tokoh, latar, dan peristiwa-peristiwa yang ada dalam cerita tersebut. Isi ringkasan yang kamu buat harus sesuai dengan cerita aslinya. Nah, anak-anak, berikut adalah cara meringkas cerita fiksi. Yang pertama, bacalah cerita fiksi tersebut dengan saksama. Jadi dengan sungguh-sungguh dengan memperhatikan ide pokok setiap paragrafnya. Yang kedua, catatlah tokoh-tokoh dalam cerita fiksi tersebut. Yang ketiga, catat peristiwa-peristiwa penting dalam cerita fiksi. Yang keempat, kemudian kalian susun kembali peristiwa dan tokoh cerita ataupun ide-ide pokok dalam bentuk lebih pendek dari cerita aslinya. Jadi dibuat dengan menggunakan kata-kata sendiri supaya lebih singkat. Nah, anak-anak, demikian ya cara meringkas cerita fiksi supaya menjadi lebih pendek. Anak-anak, dalam meringkas sebuah cerita, nah kali ini Miss Dewi punya cerita rakyat dari Papua. Nah, Papua memiliki beragam keunikan baik fisik maupun sosial budaya. Dari segi fisik, Papua memiliki pemandangan indah. Kekayaan alam pulau ini tidak bisa dipungkiri ya anak-anak. Dari segi sosial budaya, Papua memiliki beragam budaya dan suku bangsa. Papua juga memiliki beragam kesenian dan budaya. Kesenian dan budaya tersebut sangat unik dan menarik. Kesenian dan budaya yang ada di Papua diantaranya ada bahasa, rumah adat, pakaian adat, senjata tradisional, lagu daerah, dan cerita rakyat. Nah, anak-anak, kalian bisa melihat di buku modulnya halaman 39 salah satu cerita rakyat yang berasal dari Papua. Silakan anak-anak baca cerita tersebut. Nah, kali ini kita akan memperagakan gerak tari kreasi dengan iringan. Nah, salah satu budaya yang ada di Papua ada lagu dan tarian daerahnya. Nah, kali ini kita akan membuat tari kreasi dari sebuah lagu. Nah, karya tari kreasi dapat diperagakan secara tunggal atau sendiri, berpasangan berarti 2 orang, atau berkelompok lebih dari 2 orang. Dalam memperagakan karya tari, penari harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, hafalkan semua gerak tari. Memiliki rasa percaya diri, menguasai tempat untuk menari, mampu menarik perhatian penonton supaya tarian itu dilihat orang, menarik perhatian penonton. Nah, anak-anak, kita akan belajar membuat tari kreasi dari lagu Apuse. Kita akan membuat dalam bentuk tarian. Nah, pada saat syair lagunya seperti ini, Apuse kokondao ya rabe sorendoreri. Nah, pada saat syair lagu tersebut, kalian lakukan gerakan A. Kepala menengok ke kanan bersamaan dengan kaki kanan melangkah ke samping kanan. Kedua pergelangan tangan ditekuk ke atas. Nah, gerakan B, kepala menengok ke kiri bersamaan dengan kaki kiri merapat di samping kaki kanan. Kedua pergelangan tangan ditekuk ke atas. Itu gerakan yang pertama. Nah, sekarang gerakan yang kedua, berjalan berputar ke kiri. Dilakukan sampai membentuk lingkaran. Nah, perputaran ini dilakukan pada saat syairnya Huflenso bani nema bagi pase. Nah, itu gerakan yang kedua. Gerakan yang ketiga, ini anak-anak, kedua telapak tangan ditepuk ke samping kanan dan kiri paha. Gerakan B, tangan kanan diluruskan ke depan, tangan kiri diluruskan ke belakang, badan dan pandangan ke arah samping kiri. Nah,
Selanjutnya, lagunya Apuse kokondao ya rabe sorendoreri. Nah, lakukan gerakan seperti tadi, tapi sekarang tangan kiri yang lurus ke depan, tangan kanan diluruskan ke belakang, badan dan pandangan ke arah samping kanan. Nah, gerakan yang keempat, berjalan berputar ke kiri. Dilakukan sampai membentuk lingkaran. Syair lagunya Huklenso baninema baki pase arafabe aswara kuar. Nah, pada saat syair lagu tersebut berjalan berputar ke arah kanan secara lambat, dilakukan sampai membentuk lingkaran. Itu untuk gerakan yang kelima. Nah, gerakan yang keenam, pada saat kuar, pose berdiam dengan posisi kedua kaki menapak ke arah samping kiri, arah badan dan pandangan ke depan. Dan selanjutnya kita ke gerakan 7. Gerak 7, berjalan berputar ke kiri secara lambat lagi. Arafabe aswara kuar. Nah, kuarnya lagi pose diam sesaat dengan posisi kedua kaki menapak ke arah samping kanan, arah badan dan pandangan ke depan. Nah, anak-anak, kalian bisa mempraktekkan lagu ini di rumah dan dibuat dalam bentuk video sambil menyanyikan lagu Apuse sambil mempraktekkan gerak tari kreasi dari Papua ini. Selamat mencoba ya anak-anak, dan tetap semangat belajar. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati.